Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Game. Film ini rilis tahun 1997. Bercerita tentang sebuah hadiah ulang tahun yang menghancurkan seluruh karir seorang pria. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, sebuah rekaman video menunjukkan seorang pria dan seorang anak sedang berfoto bersama. Di video tersebut terlihat sebuah pesta sedang diadakan di sebuah rumah mewah. Lalu scene maju bertahun-tahun setelahnya. Pria ini adalah Nicholas Van Arten. Saat ini sukses menjadi pengusaha yang bergerak di bidang pasar keuangan. Sekretarisnya memberitahu bahwa Nick mendapat beberapa undangan. Namun Nick memilih dari beberapa undangan. Nick tidak akan datang ke undangan yang tidak penting baginya. Lalu sekretarisnya bilang bahwa ada seorang pria menelpon dan ingin makan siang bersama Nick. Pria itu mengaku bernama Senyore. Nick menyadari bahwa Senyore adalah nama samaran yang mengingatkannya pada masa lalu. Tanpa pikir panjang, Nick menyuruh sekretarisnya memesan meja makan untuk makan siang dengan Senyore. I have an Elizabeth on Your ex-wife. Oh, happy birthday. Thank you, Maggie. I wouldn't even mention the phone. It's obviously some sort of Well, a gentleman called requesting a Mr. Seymour Buck. Under the bleachers. Cancel my lunch, make a reservation. Ray, put the reservation under mine. Dan ternyata Senyore adalah adik dari Nick yang bernama asli Conrad. Dia mengucapkan selamat ulang tahun ke Nick karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Diketahui bahwa setelah meninggalnya sang ibu, mereka memiliki kehidupan masing-masing dan saling terpisah. Nick juga menceritakan bahwa dirinya sudah bercerai dengan Elizabeth. Dan Elizabeth sudah menikah lagi dengan seorang dokter. Conrad adalah seorang pecandu yang sudah beberapa kali masuk rehabilitasi. Namun kebiasaannya masih belum hilang sampai saat ini. Nick bertanya apa yang Conrad inginkan sampai harus mendatangi Nick seperti ini. Conrad memberikan sebuah amplop untuk Nick, di mana itu adalah sebuah layanan rekreasi konsumen bernama CRS. Conrad meminta Nick untuk menelpon nomor tersebut. Namun Nick tidak mau. Nick menegaskan bahwa saat ini Conrad masih dalam tahap pengobatan. Nick tidak bisa melakukan semua yang Conrad mau. Lalu tiba-tiba semua pelayan mendekati meja mereka dan mengucapkan selamat ulang tahun ke Nick. Conrad sudah mengatur semuanya. Saat berkendara pulang, Nick mengingat saat dirinya masih kecil. Nick melihat seorang pria berdiri di atap rumah. Elizabeth menelpon dan mengucapkan selamat ulang tahun ke Nick. Nick mengatakan bahwa dirinya bertemu dengan Conrad hari ini. Nick mengingat lagi masa lalunya di mana Nick melihat ayahnya melompat dari atap rumahnya. Nick melihat amplop yang diberikan oleh Conrad. Beberapa waktu kemudian, Nick tidak sengaja melihat logo CRS di lobi kantor dan menyadari bahwa CRS adalah lembaga yang ada di dalam amplop milik Conrad. CRS membuka cabang di lantai 14. Lalu Nick mendatangi kantor CRS. Nick mengatakan bahwa adiknya memberikannya amplop menunjukkan perusahaan ini. Namun Nick tidak tahu ini perusahaan apa. Adiknya mengatakan bahwa ini adalah hadiah ulang tahun untuk Nick. Lalu seorang pria bernama Jim membawa Nick ke sebuah ruangan. Jim mengatakan bahwa kartu ini adalah sebuah hadiah untuk Nick dari Conrad. Dan Conrad adalah salah satu klien CRS di London. Jim meminta Nick untuk mengisi sebuah formulir. Namun Nick menolaknya, karena pertanyaan di dalam formulir tidak masuk akal menurut Nick. Nick bertanya untuk apa ini semua, dan apa yang sebenarnya perusahaan ini kerjakan. Jim mengatakan bahwa perusahaan ini mengatur sebuah permainan dan secara khusus disesuaikan untuk setiap peserta. Anggap saja ini sebuah liburan yang sedikit berbeda dari liburan pada umumnya. Nick masih tidak paham tentang inti dari penjelasan pria tersebut. Nick menegaskan bahwa Nick tidak akan ikut berpartisipasi dengan perusahaan ini jika Nick tidak mengetahui pasti apa yang dikerjakannya. Jim menegaskan agar Nick mengisi formulir terlebih dulu dan tunggu saja permainan untuk Nick dimulai. Nick bebas melakukan apa saja dan memutuskan apa saja ke depannya.
Detailnya tidak akan bisa dijelaskan jika peserta tidak melewati gamenya sendiri. Jim juga menjelaskan bahwa Nick akan melakukan pemeriksaan fisik singkat. Karena penasaran, Nick akhirnya mengisi formulir tersebut. I make two suggestions. You really think? Admit to yourself that it's second. You don't have to decide. Take the silly test, fill out the stupid. Hate it. Decide that. We're an hour for those, another It's hour. a cursory examination. Confused, bloody. Let's push it back to the Wednesday. Nick mendatangi sebuah bar dan bertemu dengan beberapa orang pria. Nick bertanya tentang CRS. Karena hari ini Nick mendatangi CRS dan melakukan sebuah tes. Mereka mengatakan bahwa mereka ingin melakukannya lagi. Namun CRS tidak memperbolehkannya. Karena hanya diperbolehkan masuk dalam permainan satu kali. Mereka tidak mengatakan detailnya ke Nick. Namun mereka mengatakan bahwa Nick akan mendapatkan pengalaman yang baru dan belum pernah Nick temukan sebelumnya. Saat rapat, seorang perempuan dari CRS menelpon Nick dan memberitahu bahwa Nick ditolak dalam permainan karena data yang diberikan Nick tidak sesuai dengan kriteria. Nick mengatakan bahwa CRS adalah perusahaan yang konyol. Nick menelpon adiknya dan mengatakan bahwa Nick mengacaukan hadiah ulang tahun dari Conrad. Karena CRS menolak Nick. Nick ingin bertemu dan membicarakan hal ini dengan Conrad. Saat sampai di rumah, Nick melihat seorang pria tergeletak di depan rumah dengan tubuh penuh darah. Saat Nick mendekatinya, ternyata itu hanyalah sebuah boneka badut. Diketahui bahwa Nick adalah orang yang tidak suka kejutan, keras kepala, dan sangat membenci diganggu. Di dalam mulut boneka, Nick mendapati sebuah kunci, dan itu adalah sebuah kunci dari CRS. Saat menonton berita, Nick penasaran dengan badut ini dan mencoba membongkarnya. Namun tiba-tiba beritanya menjadi aneh, dan seolah-olah tahu apa yang sedang Nick lakukan dengan badut tersebut. Nick bingung apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa pembawa beritanya menjadi membicarakannya? Lalu pembawa berita mengatakan bahwa permainan Nick sudah dimulai. Pria itu memberikan beberapa aturan untuk Nick. Nick mendapat kunci pertama dan yang lain akan segera menyusul. Nick tidak akan pernah tahu kunci itu untuk apa. Pria itu mengingatkan agar Nick tetap waspada. Nick masih bingung bagaimana ini bisa terjadi dan apakah pria di televisi bisa melihatnya. Nick penasaran dan mencoba membuka TV. Lalu pembantu Nick datang dan bertanya apakah Nick baik-baik saja. Sekejap pria di TV kembali menyiarkan berita. Pria di TV mengatakan bahwa mereka mengawasi Nick dari sebuah kamera. Lalu pria itu menunjukkan kameranya yang ternyata berasal dari mata badut tersebut. Pria di TV menyuruh Nick menulis sebuah nomor dan cari tahu sendiri apa inti dari permainan ini. Semoga Nick berhasil dan terima kasih sudah bergabung dengan CRS. Nick benar-benar masih bingung bagaimana mereka melakukannya, meretas saluran TV dan lain sebagainya. Saat Nick datang ke gedung kantornya, Nick mulai merasa bahwa dirinya diawasi oleh orang-orang di sekitar. Seorang pria tak dikenal meninggalkan sebuah koran dan di samping koran tersebut ada sebuah boneka badut kecil. Saat Nick akan mengambilnya, seorang perempuan datang mengambil gantungan tersebut dan itu adalah sebuah kunci. Lalu seorang pria di seberangnya memberitahu bahwa kantong Nick kotor. Bullpoint yang Nick bawa tintanya bocor dan itu adalah bullpoint dari CRS. Nick pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Seseorang dari dalam kamar mandi meminta bantuan Nick, namun Nick tidak menghiraukannya. Just go to the next stone. Come on, help me out. Hello? Hello? I wanted to wish you luck. Appreciate that sandwich. We're gonna get. No, I'll be fine. Nick mendatangi kantor bertemu Anson. Nick mengatakan bahwa saham miliknya turun dan keuntungan yang Nick dapatkan berkurang. Anson menyuruh Nick menjual saham miliknya, namun Nick keras kepala dan tidak mau melakukannya. Anson mengatakan bahwa jika ayah Nick masih hidup, maka ayah Nick tidak akan suka dengan apa yang Nick lakukan. Diketahui bahwa Anson adalah teman ayah Nick. Karena Nick tersinggung dengan ucapan Anson, Nick memutuskan hubungan kerja sama mereka. Nick sudah menyiapkan pesangon untuk Anson. Namun terlihat Nick tidak bisa membuka tas yang dibawanya. Lalu Nick mencoba membuka tas tersebut dengan kunci CRS namun tidak bisa. Nick menyadari ada yang tidak beres dengan ini semua. Lalu Nick pergi dan pengacaranya akan datang ke sini mengurus surat pemutusan hubungan kerjasama.
Nick datang ke sebuah restoran menunggu adiknya, namun Conrad tidak kunjung datang. Lalu seorang pelayan bernama Christine tiba-tiba datang menabrak Nick dan menumpahkan semuanya ke pakaian Nick. Nick menyuruh Christine membawakan kain untuk membersihkannya. Namun Christine menjelaskan bahwa tagihan untuk membersihkannya jauh lebih mahal daripada baju yang Nick pakai. Hal ini membuat Nick bingung apa maksudnya. Manajer mendatangi Christine mengatakan bahwa Nick adalah tamu terhormat. Lalu manajer memecat Christine saat itu juga. Nick pindah ke meja baru, lalu seorang pelayan memberikan bil di meja Nick. Setelah dilihat, Nick benar-benar kaget. Lalu Nick mengikuti pelayan tersebut karena terlihat buru-buru pergi. Nick menemui Christine dan meminta maaf karena Christine harus dipecat dari pekerjaan. Nick bertanya apakah Christine memiliki sesuatu untuk Nick. Karena baru saja Nick mendapat pesan dari seorang pelayan, Nick hanya perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Christine menegaskan bahwa ini adalah pekerjaan keduanya bulan ini, dan setelah ini Christine akan menganggur lagi. Lalu seorang laki-laki tiba-tiba terjatuh di hadapan Nick. Christine mendatangi pria itu dan menolongnya. Kebetulan polisi lewat dan Nick menghentikannya, lalu menyuruh polisi membawa pria itu ke rumah sakit. Polisi meminta Nick untuk ikut ke rumah sakit karena ada formulir yang harus diisi. Nick mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal pria tersebut. Namun polisi tidak peduli. Harus ada yang bertanggung jawab memberikan penjelasan di rumah sakit. Nick mengatakan ke Christine bahwa dirinya mendapat pesan yang berisi jangan biarkan Christine pergi. Nick benar-benar tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengannya dan tentang apa ini semua. Saat sampai di rumah sakit, tiba-tiba lampu rumah sakit padam dan orang-orang di sekitar menghilang satu persatu. Christine bertanya apa yang terjadi. Nick mencoba memberitahu bahwa ini semua adalah permainan yang dijalankan oleh sebuah perusahaan untuk Nick. Nick tidak tahu dari mana dirinya harus bercerita. Christine mengatakan bahwa Nick adalah orang yang aneh. Nick masih bingung kenapa permainan ini melibatkan Christine. Lalu mereka berdua pergi dari tempat ini. Mereka menemukan sebuah lift. Awalnya lift itu tidak berfungsi. Lalu Nick menggunakan kunci CRS dan benar saja kunci itu memberikan akses untuk mereka. Belum lama lift naik, tiba-tiba lift mati. Mereka berdua benar-benar panik dengan semua ini. Nick tidak bisa menerima apa yang dilakukan perusahaan CRS dengan permainan ini, karena sudah keterlaluan. Nick keluar dari lift melewati pintu emergency dan masuk ke sebuah ruangan. Namun koper Nick tertinggal di dalam lift. Nick melihat logo CRS dan mengatakan ke Christine bahwa perusahaan ini yang merancang permainan untuk Nick. Kenapa ada CRS di tempat ini? Lalu tidak sengaja Christine menyentuh sensor alarm. Nick menyuruh Christine tenang menunggu security dan akan menceritakan semuanya ke security. Namun Christine tidak mau terlibat masalah, lalu Christine melarikan diri dari tempat ini. Mereka berdua berlari dan memancing perhatian security CRS. Security membawa anjing pelacak mengejar Nick dan Christine. Mereka bersembunyi di sebuah gedung kosong menghindari anjing yang mengejarnya. Nick mengajak Christine ke kantornya untuk membersihkan diri. Christine sangat terkejut melihat kantor Nick karena sangat mewah, dan saat itu juga Christine menyadari bahwa Nick bukanlah orang biasa. Nick menyuruh Christine mandi dan Nick akan memesan taksi untuk mengantar Christine pulang. Setelah beberapa waktu Nick mengantar Christine ke taksi, Nick juga mengatakan bahwa dirinya mengenal beberapa pemilik klub. Nick bisa membantu Christine mendapatkan pekerjaan yang baru. Sebelum pergi, Christine mengatakan bahwa dirinya diberi $400 untuk menumpahkan minuman ke baju Nick di restoran. Really? Hello. Beberapa waktu kemudian Nick bangun dari tidur mendapat telepon dari asistennya dan mendapati Nick bangun kesiangan. Nick menyuruh asistennya mencari koper yang ditinggalkannya. Asisten Nick juga mengatakan bahwa kartu kredit Nick tertinggal di Hotel Nico. Hal ini membuat Nick sedikit bingung karena Nick tidak merasa dari hotel tersebut. Lalu Nick mendatangi Hotel Nico. Seseorang tak dikenal menabraknya. Resepsionis menyapa Nick dan seperti mengenalnya. Nick bertanya apakah kita pernah bertemu sebelumnya.
Resepsionis mengatakan sepertinya begitu. Nick sedikit heran karena tiba-tiba di kantong sakunya terdapat kunci kamar hotel. Lalu Nick diantar ke kamarnya dan terlihat di dalam kamar sangat berantakan. Nick belum tahu permainan apa lagi yang diberikan padanya kali ini. Nick datang ke sini karena tahu ini adalah sebuah permainan dari CRS. Nick melihat kamar ini digunakan untuk pesta, namun Nick tidak tahu siapa yang melakukannya. Nick melihat kopernya di atas meja, berisi foto-foto perempuan tanpa busana. Nick juga mendapati bekas sabu di atas meja. Hal ini benar-benar membuat Nick sangat marah. Lalu seorang pelayan datang ingin membersihkan kamar, namun Nick melarangnya. Nick segera membersihkan semua kekacauan di kamar ini karena semua kesalahan akan dilimpahkan ke Nick jika sampai diketahui oleh pihak hotel. Nick membawa koper berisi banyak foto pergi meninggalkan hotel. Di perjalanan Nick mendapati bahwa seseorang mengikutinya. Nick mendekati pria itu dan bertanya kenapa mengikuti Nick. Siapa yang menyuruhmu? Nick mengambil pistol dari pria tersebut dan mengatakan apakah permainan ini menggunakan peluru asli. Nick menembakkan ke ban mobil dan benar saja pistol itu adalah pistol asli. Nick bertemu dengan pengacaranya yang bernama Sam dan mendatangi Anson. Nick marah dan mengira bahwa semua foto-foto ini adalah perbuatan Anson karena Nick memutus hubungan kerjasama dengan Anson. Nick juga mengira bahwa Anson bekerja sama dengan Conrad menyeret Nick dalam sebuah permainan kekanak-kanakan yang tidak jelas apa tujuannya. Nick membawa Sam untuk memutus kontrak kerjasama dengan Anson. Namun ternyata Anson sudah menandatangani pagi ini dengan Sam. Anson menerima dengan senang hati keputusan Nick dan Anson akan pergi berlayar menikmati masa pensiunnya. Nick benar-benar malu karena datang marah-marah ke Anson dan menuduhnya. You remember my wife in Northern Locally? Please, this guy did, How concerned should I be? It's a misunderstanding. It looks a lot like you. Nick meminta Sam mencari informasi tentang sebuah perusahaan bernama CRS karena semua ini adalah ulahnya. Nick mengatakan bahwa perusahaan itu memberinya sebuah surat untuk menghentikan semuanya jika Nick menginginkannya. Namun saat dibuka, surat tersebut berisi kertas kosong. Nick benar-benar sangat marah karena merasa dipermainkan oleh adiknya dan orang-orang dari CRS. Nick menghubungi asistennya menyuruhnya mencari tahu perusahaan taksi yang beberapa waktu lalu dipesan dan mengantar Christine pulang. Di dalam sebuah amplop, Nick mendapati sebuah engsel. Namun Nick tidak tahu ini engsel untuk apa. Nick pulang ke rumah dan mendapati bahwa rumahnya sudah dibobol oleh seseorang. Karena takut, Nick mengambil pistol yang diambilnya dari detektif yang mengikutinya beberapa waktu yang lalu. Nick mendapati seisi rumah dipenuhi dengan gambar grafiti. Lalu Nick menemukan boneka badut membawa sebuah kertas di mulutnya. Dan itu adalah gambar ayahnya saat bunuh diri. Hal ini benar-benar membuat Nick marah dan tidak bisa menerima semua ini. Nick mendatangi kamar pembantunya dan menanyakan siapa yang mencoret-coret rumahnya. Pembantunya tidak mengerti apa yang Nick katakan. Nick meminta pembantunya mengunci pintu karena ada seseorang yang membobol rumahnya. Nick segera menelpon polisi untuk meminta bantuan. Lalu tiba-tiba Conrad mendatangi Nick dan mengajaknya pergi. Conrad mengatakan bahwa selama ini Conrad salah telah melibatkan Nick dengan CRS. Nick bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Conrad mengatakan bahwa CRS tidak akan berhenti dengan permainan ini. Conrad menegaskan bahwa Conrad sudah memberikan semua uangnya ke CRS untuk menghentikan permainan. Namun sampai saat ini permainan masih berlanjut. Mereka tidak akan melepaskan kita. Fuck you, Nick. It's all over. That's Star. I calm down. God, Nick. I paid the bill. I gave them. They won't leave me alone. Everything. I'm a goddamn yada. Calm down. Why do they keep playing? Stop. They did this. Tiba-tiba ban mobil kempes di jalan. Nick turun dan akan mengganti ban mobil. Conrad membuka laci mobil dan mendapati banyak sekali kunci CRS. Conrad mengambil kunci tersebut dan mengira Nick adalah bagian dari mereka. Nick tidak paham apa yang Conrad katakan. Conrad marah karena mengira Nick lah dalang dibalik orang-orang CRS yang selalu mengejar Conrad. Nick menegaskan bahwa Conrad lah yang membawa Nick ke dalam permainan ini. Nick juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Namun Conrad tidak mau mendengar penjelasan Nick. Mereka berdua saling menyalahkan dan membahas kesalahan-kesalahan masa lalu yang memisahkan mereka berdua. Akhirnya Conrad pergi dan tidak mau bertemu dengan Nick lagi. Nick menghentikan taksi dan ingin kembali ke rumah. 10 Broadway. Lock the door. Listen, wealthy man, I'll double it. No! Nick jatuh ke laut dan masih terkunci di dalam taksi. Dan ternyata engsel yang diterima dari CRS berfungsi untuk membuka jendela taksi. Akhirnya Nick berhasil selamat dari insiden tersebut. Karena tidak terima dengan CRS, Nick akhirnya memanggil detektif untuk menangani masalah ini. Karena apa yang sudah CRS lakukan sudah melebihi batas untuk sebuah permainan. Nick membawa detektif ke kantor CRS, namun kantor tersebut sudah kosong dan hal ini membuat Nick semakin bingung. Detektif juga meragukan laporan yang diberikan oleh Nick. Setelah diselidiki, detektif mengatakan bahwa gedung tersebut belum resmi disewakan dan masih dalam tahapan renovasi. Belum ada data yang menunjukkan bahwa gedung ini telah disewa atau dibooking oleh sebuah perusahaan. Grafiti yang ada di rumah Nick berbahan dasar minyak dan itu ilegal. Polisi bisa melacaknya namun membutuhkan waktu yang cukup lama. Supir taksi, ambulan, badut, dan semua yang Nick laporkan tidak pernah ditemukan oleh pihak kepolisian. Detektif menegaskan bahwa sejauh ini mereka tidak menemukan adanya motif pembunuhan terhadap Nick. Nick bertanya ke pembantunya mengenai ayahnya, karena Nick tidak memiliki banyak ingatan tentang ayahnya. Pembantunya mengatakan bahwa ayah Nick adalah pria yang bekerja terlalu keras. Tidak ada yang menduganya bahwa ayah Nick akan melompat dari atap rumah. Lalu Nick mendapat telepon dari asistennya. Dia mengatakan bahwa sudah menemukan alamat tujuan sopir taksi yang beberapa waktu lalu mengantar Christine. Segera Nick mendatangi alamat tersebut. Nick bertemu dengan Christine dan meminta waktunya sebentar, ada sesuatu yang ingin Nick bicarakan. Nick menunjukkan foto-foto yang Nick temukan di kamar hotelnya. Nick menduga ini adalah foto Christine karena menggunakan bra berwarna merah. Christine mengatakan bahwa itu bukan fotonya. Christine bertanya apakah Nick baik-baik saja. Nick mengatakan bahwa permainan ini membuat Nick menjadi gila. Christine izin untuk menaruh pakaiannya di kamar. Lalu Nick melihat sekitar rumah Christine. Nick mendapati bahwa rumah ini seperti sudah didesain. Dan benar saja, kulkas kosong, air mati, buku-buku di rak hanya sebuah tempelan tidak benar-benar nyata. Nick menyadari bahwa Christine adalah bagian dari CRS. Bahkan foto yang ada di bingkai adalah sebuah potongan koran. Nick menanyakan hal ini ke Christine. Nick tahu bahwa Christine adalah bagian dari CRS. Christine membisikkan sesuatu di mana mereka sedang mengawasi kita. Nick yang sudah marah tidak peduli dan menantang CRS. Nick sudah muak dengan semua permainan ini. Nick memecahkan kamera CCTV yang ada di atap. Lalu beberapa orang bertopeng dari CRS keluar dari dalam mobil menghampiri rumah Christine. What are they going to do? Mereka berdua berhasil melarikan diri walaupun dihujani peluru oleh orang-orang CRS. Nick benar-benar tidak menduga mereka akan melakukan hal ini. Nick menurunkan Christine di tengah jalan karena Nick tidak mau bersama dengan orang yang menjadi bagian dari CRS. Christine menegaskan bahwa jika Nick menyuruh Christine pergi, Nick tidak akan tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Akhirnya Nick kembali dan membawa Christine ikut bersamanya. Nick bertanya siapa sebenarnya mereka. Christine mengatakan tidak tahu, karena Christine hanya disuruh. Christine juga bertanya apakah Nick sudah mengecek rekening miliknya. Semua tes yang Nick lakukan saat mendaftar di CRS memberikan akses ke mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih kepada Nick. Mereka juga melakukan hal yang sama ke Conrad. Mendengar hal ini, Nick segera menelpon bank yang ada di Swiss dan Christine mendengar kode yang Nick berikan ke pihak bank. Nick sangat terkejut karena saldo bank miliknya sudah terkuras habis. Christine menegaskan bahwa mereka sudah mengambil semuanya. Itulah mengapa mereka menembaki kita karena urusan dengan Nick sudah selesai. Saat di pom bensin, Nick menelpon Sam memberitahukan semuanya. CRS sudah mengeringkan semua rekening milik Nick dan saat ini mereka mengejar Nick.
Nick menyuruh Sam menghubungi polisi karena Nick menangkap salah satu dari mereka, yaitu Christine. Nick membawa Christine pergi jauh ke salah satu kabin milik keluarga Nick. Christine jujur dan mengatakan bahwa nama aslinya bukanlah Christine. Namun Nick tidak peduli dengan namanya. Nick bertanya sudah berapa kali Christine melakukan hal ini dan menipu banyak orang. Apapun yang CRS ambil dari Nick adalah sesuatu yang sangat besar. Semua uang Nick adalah sebuah sistem rancangan pensiun yang totalnya lebih dari 600 juta dolar. Nick mendapat telepon dari Sam, di mana Sam mengatakan bahwa rekening Nick masih utuh. Hal ini semakin membuat Nick bingung. Nick mengatakan bahwa Nick sudah menelpon Bank Swiss dan mereka mengatakan saldonya 0. Christine mengatakan bahwa pengacara Nick terlibat dengan semua ini. Sam meminta lokasi Nick berada saat ini, namun Nick tidak memberikannya. Semua ini benar-benar membuat Nick tidak bisa mencerna apa yang sebenarnya terjadi dan mana yang harus Nick percaya. Lalu tiba-tiba Nick merasa pusing. Minuman yang diberikan Christine sudah dicampur oleh obat tidur. Sir, the calls can be intercepted. Christine mengatakan bahwa panggilan ke Swiss beberapa waktu lalu adalah panggilan yang sudah disadap oleh CRS, di mana Nick berbicara dengan CRS. Dan dengan senang hati, Nick mengatakan kode sandi bank miliknya ke CRS. Segala hal yang tidak dimiliki oleh Sam, CRS memilikinya saat ini. Beberapa waktu kemudian, Nick tersadar di dalam sebuah kotak kayu di dalam sebuah makam. Nick benar-benar hancur dan tidak memiliki apapun saat ini. Semua hasil kerja kerasnya lenyap ditipu oleh CRS. Nick mendatangi kantor polisi setempat melaporkan apa yang terjadi. Namun Nick tidak memiliki identitas, paspor, dan lain sebagainya. Polisi tidak mempercayai apa yang Nick ucapkan. Nick melihat jam tangannya masih ada di tangan, lalu Nick menjual jam tangan tersebut agar bisa keluar dari wilayah ini. Nick merasakan kehidupan menjadi orang yang tidak memiliki uang sama sekali. Berjuang mendapat tumpangan agar bisa kembali ke rumah. Dia merasakan bagaimana rasanya tidak ada orang yang peduli padanya karena tidak memiliki uang. Nick mendatangi sebuah kedai dan meminta bantuan ke semua orang di tempat itu. Nick mengatakan dirinya hanya memiliki uang 60 dolar. Nick ingin menumpang ke San Francisco. Akhirnya Nick menumpang di sebuah mobil truk. Setelah beberapa waktu Nick kembali ke rumah dan mendapati rumahnya sudah disegel. Semua isi rumahnya sudah dikosongkan. Lalu Nick mengambil sebuah pistol yang disembunyikan Nick di dalam rumah. Nick mendatangi sebuah hotel dan ingin bertemu dengan adiknya. Namun manajer hotel mengatakan bahwa ada masalah pribadi terjadi. Manajer hotel mengatakan bahwa Conrad melakukan pengerusakan properti dan saat ini dibawa oleh pihak polisi. Manajer hotel memberikan alamat rumah sakit yang bisa Nick datangi karena Conrad dirawat di sana. Nick menemui mantan istrinya yaitu Elizabeth, di mana Elizabeth sedang hamil saat ini. Nick ingin meminjam mobil milik Elizabeth. Elizabeth bertanya apa yang terjadi padamu, karena Nick tampak sangat kacau. Nick tidak bisa menjelaskan semuanya. Nick menegaskan bahwa beberapa hari belakangan ini kehidupan Nick sangat berantakan, dan Nick menyadari alasan kenapa Elizabeth dulu meninggalkan Nick. Nick meminta maaf atas semua yang sudah Nick lakukan. Nick sangat menyesali semuanya. Selama ini Nick selalu sibuk dengan pekerjaannya dan tidak pernah memiliki waktu untuk Elizabeth saat menjadi istrinya. Nick pergi mencari keberadaan Jim, seorang pemuda mencoba merampok Nick. Nick mengatakan bahwa dirinya saat ini sedang rapuh dan tidak ingin membuat masalah dengan siapapun. Nick mengeluarkan pistol dan membuat laki-laki itu segera pergi. Nick mendatangi sebuah restoran China untuk mencari tahu keberadaan Jim. Setelah beberapa waktu, Nick mendapati Jim berada di kebun binatang sedang bersama anak-anaknya. Nick menyuruh Jim menjauhkan anak-anaknya. Jim mengatakan bahwa dirinya hanya mendapatkan pekerjaan untuk menjadi manajer CRS. Nick bertanya siapa yang bertanggung jawab atas semua permainan ini. Jim menegaskan bahwa tidak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab. Nick meminta Jim untuk memasukkan Nick ke dalam CRS. Jim menegaskan bahwa ini sangat berbahaya, namun Nick tidak peduli. Nick telah kehilangan semuanya, dan saat ini Nick benar-benar sangat marah. Membunuh bukan lagi sebuah masalah untuk Nick. Tell him, son. Tell him I'm gonna listen. There's no fucking. You understand right now. Dangerous.
Jim membawa Nick ke sebuah gedung di mana CRS beroperasi. Jim menegaskan bahwa Nick tidak bisa lagi menarik uangnya kembali. Nick menegaskan bahwa Nick tidak peduli dengan uangnya. Nick hanya akan membunuh dalang di balik semua permainan ini. Nick mendatangi sebuah ruangan di mana semua orang yang pernah Nick temui berkumpul di tempat ini. Mereka semua memainkan peran mereka masing-masing untuk menipu orang. Nick melihat Christine di tempat ini dan pria supir taksi yang menenggelamkannya ke dermaga. Nick membawa Christine ke atap gedung. Nick meminta Christine menjelaskan siapa dalang di balik semua ini. Kenapa melakukannya kepada Nick? Christine bertanya dari mana Nick mendapatkan pistol itu. Nick mengatakan bahwa ini adalah pistol miliknya yang disembunyikan di rumah. Christine menghubungi tim dan mengatakan bahwa Nick memiliki pistol asli dan permainan sudah berada di luar kendali. Christine mencoba menjelaskan bahwa pistol milik security adalah pistol mainan. Semuanya adalah settingan dalam permainan ini. Apa yang Nick alami selama ini adalah sebuah permainan, semuanya tidak nyata. Namun Nick tidak peduli. Nick minta Christine menghubungi bosnya. Nick hanya ingin tahu siapa dalang di balik permainan bodoh ini. Karena takut, Christine mengatakan bahwa di balik pintu itu ada adiknya. Dan dia akan datang memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Nick. Nick tidak percaya dengan apa yang Christine katakan. Biggest mistake of your life. In the taxi there was a diver in my house. That's not true. Let me show you. Don't you? Dan ternyata itu adalah Conrad beserta teman-temannya yang membawa champagne untuk merayakan ulang tahun Nick. Nick benar-benar tidak menduganya. Dia telah menembak adiknya sendiri. Nick tidak bisa menerima kenyataan ini dan melompat dari atas gedung. Nick jatuh tepat di atas balon yang sudah disiapkan oleh tim CRS. Dan Nick akhirnya selamat. Nick masih merasa bingung bagaimana semua ini bisa terjadi. Nick juga melihat Conrad mendekatinya. Ternyata Conrad tidak meninggal dunia. Pistol yang Nick ambil dari detektif swasta adalah pistol yang sudah disiapkan oleh CRS. Dan pistol itu bukanlah pistol asli. Semua ini adalah hadiah ulang tahun untuk Nick. Nick menangis karena mengira dirinya telah membunuh adiknya sendiri. Conrad mengatakan bahwa dirinya harus melakukan semua ini karena dulu Nick adalah seseorang yang sangat menyebalkan. Ladies and gentlemen, my brother. Semua orang yang terlibat memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Nick. Mereka semua meminta maaf ke Nick atas perbuatannya. Semua ini dilakukan untuk menyempurnakan kejutan yang akan Nick terima. Jim juga mengatakan bahwa untungnya Nick melompat. Jika Nick tidak melompat dari atas gedung, maka Jim harus mendorong Nick agar rencana mereka berhasil. Bahkan mantan istri Nick juga mendatangi acara ini. Nick sudah tidak memiliki perasaan benci terhadap mantan istrinya. Nick mengatakan bahwa Elizabeth berhak mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Lalu Nick menemui Sam dan Anson. Nick meminta maaf atas semua perbuatannya. Nick benar-benar malu setelah apa yang Nick perbuat ke Sam dan Anson. Conrad sedang menandatangani sebuah tagihan dari CRS. Setelah melihat tagihannya, Nick terkejut karena Conrad harus mengeluarkan uang sebanyak itu untuk sebuah kejutan ulang tahun. Semua aset Nick dikembalikan. Tidak ada satupun yang hilang. Nick mengucapkan terima kasih ke adiknya. Walaupun semua ini sangat menyebalkan, namun Nick banyak belajar tentang kehidupan yang selama ini hilang dari Nick. Lalu Nick bertanya di mana Christine. Conrad mengatakan bahwa Christine sedang mengejar pesawat. Di akhir cerita, Nick mengejar Christine. Nick bertanya siapa nama Christine sebenarnya. Christine mengatakan nama aslinya adalah Claire. Claire mengatakan bahwa dirinya akan pergi karena ada pertunjukan baru yang harus Claire lakukan di Australia. Nick berterus terang bahwa Nick menyukai Claire. Dan Nick berharap saat Claire kembali, Claire mau menerima undangan makan malam bersama Nick. Claire tidak mau menunggu sampai Claire kembali. Lalu Claire mengajak Nick untuk minum kopi bersama di bandara.
Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.